Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma hamna bil Qur'an wa bi sahri sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna ila syi'ta sahla. Minimal malah jadi mengerti. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling agung yang tidak diberikan kepada semua makhluknya, semua manusia, yaitu nikmat Islam wal iman, juga nikmat kesehatan dan kesempatan kita untuk hadir di majelis ini dalam rangka untuk bersama-sama tolakul ilmi atau mahfudin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh kita di sisi Allah SWT dan memperberat timbangan kita di yaumil hisab dan amin. Yang kedua, mari salawat dan salam selalu kita mohonkan agar tetap terlimpah kepada uswah dan qudwah sanad kita Rasulullah Muhammad SAW, alul baitnya, para sahabatnya, dan juga kepada kaum muslimin semua yang setia dengan sunnah-sunnahnya, setia dengan ajarannya ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, kita masih di bab 38 Allah. Terakhir sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu ta'ba'ima jibubi. Kemarin sampai hadis seperti itu, yaitu barang siapa atau tidak beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemarin sudah kita terangkan bahwa dalam bab ini la yu'minu ahadukum, tidak beriman di sini berarti tidak sempurna imannya. Bukan berarti tidak iman, yang berarti adalah kafir, gitu kan? Tapi imannya tidak sempurna. Karena kemarin sudah kita jelaskan bahwa iman itu ada aslul iman, ada iman wajib, dan ada mustajab iman. Yang kalau tidak beriman artinya kafir itu kalau yang tidak ada adalah aslul iman, iman yang paling mendasar. Kemudian kemarin diterangkan bahwa dalam hal ini tentang masalah iman itu ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada kelompok yang menyimpang atau dikenal dengan ahlul hawa atau ahlul bid'ah, ya. Jadi golongan tadi ahlul bid'ah atau ahlul hawa itu adalah orang yang menyimpang dalam hal pemahaman tentang iman. Yaitu apa diantaranya? Ada kelompok yang gulul, kelompok yang keras, kelompok yang berlebihan, yang kemudian apa? Di antaranya menganggap pelaku dosa besar itu kafir. Ada kelompok lain yang menyimpang, yaitu kelompok murji'ah namanya, yang mencukupkan iman itu hanya ucapan. Iman itu hanya ucapan. Itu ada juga, ya. Sehingga apa? Imannya orang yang bertakwa dengan imannya orang yang ahli maksiat itu disamakan. Imannya orang ahli maksiat dengan imannya Abu Bakar Siddiq disamakan. Karena iman itu cukup ucapan saja. Sekali ucap, udah dia beriman.
ini juga penyimpangan. Nah, ahlul sunnah wal jamaah itu ada di tengah-tengah dua penyimpangan itu di dalam masalah iman. Bahwa iman itu harus ada keyakinan, harus ada ucapan, harus ada perbuatan. Jadi iman harus mencakup apa? 3 hal, yaitu ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Itu seperti itu. Kemudian apa? Iman juga bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketakwaan dan berkurang karena kemaksiatan. Semakin dia taat, maka imannya bertambah. Kalau yang musyrik tadi mau taat, mau maksiat, ya udah pokoknya iman begitu saja. Nah, itu seperti itu namanya kelompok menyimpang. Buktinya apa? Kemarin banyak dibacakan ayat-ayat yang wa kana Allahu yudhi'a imanakum. Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Iman di sini dalam ayat ini adalah ayat tentang apa kemarin? Perpindahan kiblat. Awalnya Rasulullah SAW itu menghadap, sholatnya itu menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Hatinya itu gelisah, kurang tenang lah, enak menghadap Baitul Haram, ada Ka'bah yang lebih mulia kok menghadapnya di Baitul Maqdis. Maka Rasulullah itu sebenarnya seperti yang mengharaplah untuk adanya pemindahan arah kiblat. Akhirnya betul turun pemindahan ayat tentang kiblatnya berpindah menghadap ke Masjidil Haram. Nah di sini Rasulullah senang, tapi apa? Orang Ahlul Kitab, orang Yahudi diantaranya, orang-orang munafik itu mencela, gitu, mulak malek, kan begitu mestinya, orang konsisten, kan begitu kan? Kalau orang ini mungkin begitu. Nah kemudian ada gelisah. Nah iya terus yang sholat dulu itu piye? Maka pindah, dan dijawab oleh Allah dengan ayatnya wa kana Allahu yudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Iman di sini adalah dimaksud sholatmu. Bahwa sholatmu yang dulu menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ini tetap dihitung berpahala, nggak sia-sia, tenang saja nggak sia-sia. Nah, padahal sholat itu apa? Perbuatan kan, ucapan, tapi dikatakan apa? Iman. Jadi iman itu ada ucapan, ada perbuatan. Nah, ulama menjelaskan seperti itu. Kemudian ada ayat lain banyak, di antara bahwa wa yazdadal ladzina amanu imana, dan supaya orang-orang yang beriman itu bertambah imannya. Ini ayat tentang apa? Tentang masalah kabar besok di neraka. Di neraka itu akan dijaga dengan apa? Dengan malaikat berapa jumlahnya? Dalam surah Mudatsir. Berapa Pak? Yang hafal surah Mudatsir? Ya. 19 malaikat. 19 malaikat. Adanya neraka dijaga oleh 19 itu hitungan ini bagaimana? Orang terpecah menjadi 2. Orang kafir, orang beriman. Nah, orang beriman mendengarkan penjelasan bahwa malaikat itu dijaga dengan malaikat, neraka dijaga dengan malaikat itu apa? Wa yazdadal ladzina amanu imanakum. Maka dengan itu bertambah imannya. Orang kafir tambah ragu-ragu, tambah mengingkari. Di antaranya apa? Al-Mughirah itu punya anak banyak. Punya anak banyak, anaknya banyak. Allah kalau malaikat itu yang jaga 19 anakku akeh. Engkau ben tarung siji-siji. Anakku kuat-kuat begitu ya. Ben sing lawan anak-anakku. Nah, itu perkataan orang kafir. Kalau kita baca di tafsirnya As-Sabuni ya. Itu dalam menafsirkan surat Al-Mudatsir itu begitu. Padahal sana diceritakan malaikat itu mau dilawan gimana? Ya. Mau malaikat itu besarnya punggungnya saja, punggungnya sini sampai sini itu dari arah timur sampai timur sampai gede ini tak kira. Mbok lawan, banding sepisah ajur ya. Makanya orang beriman bertambah imannya, orang kafir bertambah keraguan-keraguannya. Ya, ada penyakit, termasuk orang yang hatinya ada penyakit, orang munafik tambah 19. Padahal hitungan itu hanya Allah itu kadang-kadang menyebutkan hitungan bukan berarti persis 19. Itu hanya lambang saja. Tapi satu malaikat saja begitu.
Dulu pernah kita ceritakan apa? Malaikat yang paling besar apa? Malaikat Jibril. Kemudian ada malaikat apa? Yang paling besar yang menjaga arusnya Allah. Yang punya sayap berapa? Malaikat Jibril ada sayapnya ada berapa dulu? Hah? Ada berapa dulu? Berapa? Lali. Gak apa-apa. Ngaji gak dicatat ya lali. Jadi malaikat Jibril itu pernah menampakkan wujud aslinya. Dalam malaikat Jibril itu kan ketemu Rasul dalam bentuk manusia pernah. Dalam hadis yang terkenal dengan hadis Jibril atau yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalam hadis Arba'in An-Nawawi kedua itu, malaikat Jibril menampakkan sebagai wujud manusia, pakai pakaian putih bersih, rambutnya hitam rapi. Pernah Rasulullah melihat dalam bentuk asli. Itu gede Pak. Sayapnya aja ada berapa? 16. Kemudian ada lagi malaikat apa? Peniup trompet, lebih besar lagi. Kemudian ada lagi yang lebih besar adalah malaikat yang menjaga atau menyangga arsy-Nya Allah. Itu lebih gede lagi. Mau dilawan di mana? Walaupun Allah tidak butuh itu mestinya. Al-Sunnah Allah sebenarnya nggak butuh, tapi ini karena kekuasaannya boleh-boleh saja menciptakan malaikat. Nah ini contoh. Nah ayat ini termasuk oleh para ulama disebagaikan sebagai dalil bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Pamaladina amanu fazadahum imana. Adapun orang-orang yang beriman maka surat ini menambah iman mereka dan iman itu bisa bertambah bisa berkurang. Dalam surat Taubah ini adalah kisah perang Khandaq, ya, perang Khandaq yang dikepung dari segala penjuru, dikeroyok itu perang Azab itu. Kalau orang yang ragu-ragu, orang munafik itu kecil Pak, tapi orang beriman begitu itu tidak masalah. Justru imannya bertambah karena semuanya diserahkan kepada Allah. Itulah dalil-dalil diantaranya dipakai oleh ulama bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iman itu adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan. Jadi sekali lagi di keterangan ini disebutkan berbeda dengan pihak yang menyatakan bahwa iman itu hanya ucapan. Itu apa tadi? Kelompok Murji'ah yang menyatakan bahwa iman itu hanya pembenaran saja. Wis poin benar ke kalimat la ilaha illallah wis iman kan begitu. Namun apa? Bahwa syariat secara syariat dan akal niat di hati itu ya kebenaran, niat kebenaran. Mengamalkan itu juga pembenaran, bentuk dari pembenaran ya mesti mengamalkan. Kemudian mengucapkan itu juga bentuk daripada pembenaran. Jadi kelompok Ahlul Bidah ini enggak punya dalil di sini. Kemudian juga pensyarah menukil ayat dalam surat Al-Baqarah. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Kebajikan itu tidak hanya menghadapkan wajah ke timur ke barat, tapi apa? Walakinna birra, tetapi kebajikan itu apa? Man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikah, beriman kepada malaikat, wal kitabi, beriman kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, beriman kepada para nabi. Nah, berimannya kepada takdir di mana? Di ayat lain. Ya, di ayat ini ditentukan tentang rukun iman, cuma apa? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir didahulukan, iman kepada malaikat, pada kitab-kitabnya, pada para nabi 5. Yang rukun iman yang keenam yang iman kepada takdir nanti di ayat lain. Jadi bukan berarti rukun iman 5. Nah, iya berdasarkan ayat ini, ayat kan banyak Pak. Ya. Jadi nggak boleh memahami satu ayat saja, maka harus memahami ayat-ayat yang lain. Dari kesimpulan itulah ulama kemudian mengatakan rukun iman yang paling mendasar itu ada 6. Wa atal mala ala hubbi, kemudian diantaranya memberikan harta kepada kerabat yang dicintai. Nah, iman itu, kebaikan itu masa memberikan harta. Memberikan harta berarti apa? Perbuatan. Tadi keyakinan, kemudian perbuatan. Memberikan harta kepada orang-orang yang dicintai. Ya. Gawil kurba wal yatama wal masakin, baik dari kerabat yang dekat kemudian kepada orang-orang anak yatim
yatim, juga orang-orang miskin. Wabnas sabil, kemudian kepada para ibnu sabil, ya. Nah, itu memberi harta, itu berarti perbuatan. Nah, ini kebaikan, kebajikan, keimanan, bagian daripada keimanan. Enggak cukup hanya keyakinan, tapi ada bentuk perbuatan. Ada yang dengan badannya, ada yang dengan malia. Jadi amal itu adalah amal badannya, ada amal yang dengan harta. Ya. Jadi ada ibadah harta, ada ibadah badan, ada ibadah yang berupa apa? Perlakuan, ada yang berupa ucapan seperti itu. Ya. Wafir rikob, memberikan kepada orang yang punya utang. Waqamas sholat, watas zakat, sholat zakat itu juga bagian daripada kebaikan, artinya bagian daripada keimanan. Ya. Itu di dalam ayat Al-Baqarah 177 diterangkan seperti itu. Termasuk memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat, ya. Itu termasuk apa? Bi'ahdihim idza ahadu, menepati janji. Menepati janji itu termasuk ya keimanan, menepati janji. Makanya termasuk apa? Orang yang suka ingkar janji itu ciri-ciri orang munafik, lawannya orang yang beriman kan. Orang munafik itu orang yang imannya nggak benar, ingkar janji, ya. Nah, itu seperti itu, ya. Termasuk sabar, yang menepati janji, menunaikan zakat dan lain-lainnya. Jadi itulah yang namanya keimanan. Kemudian apa? Yakni dikatakan oleh pensarah, yakni dalam melaksanakan amalan-amalan tadi baik yang lahir maupun batin yang tercantum di ayat Al-Baqarah ini, ya. Inilah yang mendukung perkataan orang bahwa iman itu ya harus apa? Keyakinan, ucapan dan perbuatan. Makanya apa? Allah SWT menamakan kadang-kala di tempat lain hawa nafsu. Ini kan bagian paling tentang apa mengikuti hawa nafsu. Itu orang yang menyelisih ajaran Rasulullah dengan mengatakan orang yang selalu mengikuti hawa nafsu itu bisa dikatakan menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan juga. Dalam ayat araita manit takoda ilahahu hawahu. Terangkanlah apakah atau tidakkah engkau melihat siapa manit takoda ilahu hawahu, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Ahli tafsir mengatakan ayat ini yaitu tentang araita manit takoda ilahu hawahu adalah orang yang menjadikan apa? Nafsunya tidak mengingat sesuatu kecuali mesti diikuti. Jadi ingin apa saja diikuti, ingin apa saja diikuti, hati-hati. Jadi kalau hawa nafsu kita itu mengingat sesuatu selalu diikuti, dituruti, maka menurut ahli tafsir orang yang seperti itu adalah termasuk orang yang manit tahoda ilahu hawahu, menjadikan apa? Hawa nafsunya menjadi Tuhan. Hati-hati. Jadi setiap keinginan itu jangan dituruti. Kita kadang-kadang kan pengen Pak ya. Ya. Pengen kita itu ada aneh. Orang kita itu orang mana? Orang Jawa ya. Maem itu wis apa? Wis ana ayam, ana tempe, ana lele, ana ora ana krupuke lho. Ora ana krupuke. Goleke krupuk. Itu kebutuhan hawa nafsu. Hah? Hawa nafsu apa kebutuhan? Nah, hati-hati Bu, nanti kalau bapaknya harus disediani ayam, lele, tempe, sejalur kerupuk, ingat ya Ustaz, itu hawa nafsu Pak Rasul. Ya, nggak usah, hawa nafsu. Kerupuk ini gizinya mendingan dia, mari kabur. Tapi kadang-kadang kan kita begitu kan, harus komplit karena kerupuknya kurang komplit. Nafsu, ya, hawa nafsu. Sepele itu kenyataan loh Pak. Wah, apa kerupuk ini kamu nggak hawa nafsu. Gizi dari mana kerupuk itu kan? Kerupuk itu gizi dari mana? Kan? Tapi ya itu tadi. Makanya tidak semua keinginan kita pengen ini, pengen itu, hati-hati ya.
Jadi orang yang selalu mengikuti hawa nafsu itu dikatakan manin takhadha ila hawa, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan hanya. Dalam hal ini perhatikan keterangan Ibnu Rajab, ya, seorang ulama Ibnu Rajab rahimahullah al-Hambali, ya, kalau mazhabnya Hambali. Beliau berkata tentang hadis tadi, ya, hadis apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna tabaan hawahu lima jitu tadi, jitu bih tadi yang di depan tadi yang di situ. Beliau mengatakan apa? Bahwa hadis ini adalah bahwa seorang belum dianggap sebagai mukmin yang sempurna imannya, mukmin yang imannya sempurna, itu yang iman wajib tadi, sehingga apa? Kecintaannya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa perintah-perintah, larangan-larangan dan lainnya. Jadi apa? Hawa nafsunya harus ditundukkan. Ketika ingin itu dia ini. Itu begitu. Ini menentang perintah Rasul enggak? Menentang larangan Rasul enggak? Mesti begitu. Setiap keinginan harus seperti itu. Dia mencintai apa yang Rasulullah perintahkan dan membenci apa yang Rasulullah larang. Yang Rasulullah perintahkan mesti disenangi, dicintai dulu. Yang Rasulullah larang dia benci. Jangan kebalik kan? Yang Rasulullah benci malah dia yang Rasulullah larang malah dia tidak membenci. Harus dibenci. Semua yang dilarang oleh Rasulullah dibenci. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dicintai. Karena apa? Al-Quran sendiri menetapkan hal yang sama. Kata Ibnu Rajab, tidak hanya di satu tempat, bahkan Allah mencela orang yang membenci apa yang Allah cintai atau mencintai apa yang Allah benci. Jadi Allah SWT itu membenci, ya, orang yang membenci apa yang Allah cintai. Jadi yang Allah cintai mestinya kita juga ikut mencintai, bukan malah membenci. Yang membenci dicela. Sebaliknya, apa itu orang yang mencintai yang Allah benci. Allah benci malah cintai, nggak boleh. Harusnya yang dibenci Allah kita juga harus membenci. Nah, sampai bisa lihat sendiri hari ini ada orang kok malah membenci yang oleh Allah cintai. Nah, hati-hati. Atau sebaliknya, ya, dia mencintai yang oleh Allah benci, membenci yang Allah cintai. Hati-hati yang begitu. Di antaranya dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallahu wa la karihu ridwanahu wa ahbatu a'malahum. Kata Allah SWT, yang demikian itu karena apa? Sesungguhnya mereka itu sebenarnya hanya mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan mereka membenci keridhoannya. Jadi membenci apa yang Allah ridhoi. Sebabnya apa? Sebab dengan seperti itu nanti ingat Allah akan menghapus amal-amal mereka. Hati-hati. Jadi kita harus hati-hati, tidak boleh membenci yang Allah cintai, tidak boleh mencintai yang Allah benci. Maka harus tahu yang dibenci oleh Allah itu apa, yang dicintai oleh Allah apa, harus tahu. Nah, nanti yang dicintai Allah kita juga harus mencintai, yang dibenci Allah kita juga harus membenci, jangan sebaliknya. Maka Ibnu Rajab melanjutkan keterangan, maka wajib atas seorang mukmin itu mencintai yang Allah cintai dengan kecintaan yang mengharuskan melaksanakan apa yang Allah wajibkan atasnya. Jangan sampai ada kan orang kok nggak senang ketika melihat seseorang itu menjalankan perintah Allah atau menjalankan sunnah Rasul. Juga senangnya nggak langsung mengatakan, tapi entah pakai kalimat sindiran lah atau kalimat ejekan lah, bisa begitu Pak. Ya, bisa seperti itu. Tidak langsung jelas aku benci kayak itu enggak, tapi ya gimana lah dengan kalimat-kalimat sindiran lah, kalimat-kalimat kiasan misalkan begini. Jangan seperti itu. Misalkan apa itu ngeledek, ya apa? Lagi apa Pak? Ngece. Ada orang pakai pakaian menutup aurat, walau itu wanita anti sumuk, jangan begitu kan? Wanita anti sumuk, apalah? Jangan itu kan ada kan? Masih ada ucapan hari ini masih ada sebenarnya. Ya.
Ada orang mau mencoba memakai zona itu pakaiannya yang laki-laki tidak menutupi mata kaki misalnya ya. Wah, ini rombongan kelompok manusia cingkrang pakaian anti banjir, misalkan begitu kan. Nah, seperti itu misalkan ya. Mestinya tidak seperti itu. Dan ternyata itu habis tentang masalah pakaian dan sebagainya itu video dari kesehatan hari ini ternyata memang seperti itu. Bagaimana sifat laki-laki, sifat perempuan. Jadi mengapa perempuan itu mata kakinya disuruh menutup, kemudian kalau laki-laki kok disuruh kelihatan, itu ternyata dari ilmu kesehatan pun sesuai, Pak. Walaupun kita enggak karena kesehatan, karena itu Rasulullah perintahkan begitu ya, jalankan saja selesai. Tapi ternyata secara kesehatan pun seperti itu. Kemudian dikatakan juga bahwa dia juga wajib membenci apa yang Allah larang dengan kebencian yang membuatnya meninggalkan apa yang dia haramkan atasnya. Jika kebencian itu meningkat sampai ke derajat dia membenci apa yang Allah makruhkan atasnya, bahkan sampai tidak hanya yang dilarang, tapi yang dimakruh saja, yang dibenci saja. Ya, makruh itu kan kalau hukum dalam fikih makruh itu? Sesuatu yang makruh dalam hukum fikih gimana? Lebih baik ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak dosa ya Pak ya. Makruh itu tidak dosa. Kalau ditinggalkan lebih baik, berpahala. Berarti kalau dikerjakan nggak dapat pahala. Ya, kalau ditinggalkan dapat. Nah, sampai orang yang imannya meningkat itu yang makruh saja ditinggalkan. Yang makruh aja ditinggalkan. Apalagi yang diharam. Jangan lebih makruh, nggak begitu. Tapi karena cintanya pada Allah namanya makruh itu dibenci. Ya, dari bahasanya makruh itu oleh Allah dibenci, oleh Rasulullah dibenci. Ya, walaupun tidak dosa, tapi karena kecintaannya pada Allah sesuatu yang dibenci kok nggak senang, tinggal. Nah, apa yang cari sendiri yang makruh itu apa carilah sendiri. Nanti dalam pikir mungkin ya, dalam kajian pikir akan sampai. Kemudian barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan cinta yang sejati dari hatinya, maka hal itu akan menuntun hatinya untuk mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Rajab begitu. Kemudian membenci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Dia ridho dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian marah kepada apa yang dimurkai Allah dan Rasulnya. Jadi ketika Rasul atau Allah itu marah, kita ikut marah. Allah ridho, Rasul ridho, kita ikut ridho. Harusnya begitu orang mukmin. Ya. Dia berbuat dengan anggota badannya sesuai dengan kecintaan dan kebencian itu. Jika dia melakukan dengan anggota badannya sesuatu yang menyelisih hal itu, yaitu dengan melaksanakan sebagian dari yang Allah dan Rasulnya benci dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya cintai, padahal ia wajib atasnya dan dia sendiri mampu melaksanakannya, maka hal ini menunjukkan kekurangan cinta yang wajib. Jadi apa? Kecintaannya berkurang. Kalau sebaliknya, yang sempurna harus seperti itu. Itu kata Ibnu Rajab. Dia menukil panjang ini, itu pun diringkas padahal. Oleh karena itu dia wajib bertaubat dari hal itu dan kembali menyempurnakan kecintaan yang wajib. Karena apa? Cinta ini termasuk rukun daripada ibadah yang sempurna, atau bahkan bagian daripada naum ibadah. Jika seluruh kemaksiatan berasal dari dominasi hawa nafsu, di atas kecintaan kepada Allah Rasulnya, ya. Jadi nggak boleh. Dan Allah telah mensifati orang musyrik. Ini hati-hati. Orang musyrik itu bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu dalam beberapa tempat dan kitabnya. Jadi orang-orang musyrik itu pun sebetulnya apa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Ahlul bid'ah juga mengikuti hawa nafsu. Makanya ahlul bid'ah itu sering juga disebut dengan ahlul hawa. Ahlul bid'ah itu oleh ulama juga disebut dengan ahlul ahwa atau ahlul hawa. Hawa itu jamak dari hawa, jadi pengikut hawa nafsu. Demikian juga ahli maksiat itu juga pengikut hawa nafsu. Nah, maksiat yang paling besar adalah kemusyrikan. Maka orang musyrik itu adalah juga pengikut hawa nafsu. Fa ilam yastajibu laka fa'lam anama yattabi'una ahwa'ahum.
Ayatnya begitu. Jika mereka itu tidak menjawab, wahai Muhammad, disuruh nggak mau, disuruh bertauhid nggak mau, malah syirik, ingat. Disuruh berbuat baik nggak mau, malah menjauh. Disuruh meninggalkan yang haram malah dia lakukan, tidak memenuhi apa panggilan Rasul. Maka apa? Wa'lam, ketahuilah, innama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi orang-orang yang tidak mau taat itu sebetulnya apa? Intinya mengikuti hawa nafsu. Tidak taat itu macam-macam. Kalau musyrik ya berarti tidak taat dalam hal masalah tauhid, itu isinya mengikuti hawa nafsu, yang mereko-reko yang ngalah ya. Hasil pikiran aja mereka. Ya. Reko-reko. Tidak ada. Maka di ayat kemarin dapat diterangkan apa? Bahwa mereka yang dia sembah itu tidak pernah bisa menciptakan, bahwa dia sendiri diciptakan. Mereka nggak bisa menghidupkan, bahwa dia sendiri nggak bisa menghidupkan sesuatu pun, tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Wa man adallu mimman tabi'a hawahu bighairi huda minallah. Lalu siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk? Berarti orang yang paling sesat itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Makanya hawa nafsu ini harus dihindari. Jadi kemudian dikatakan apa lagi? Bahwa bid'ah itu juga berasal dari karena mendahulukan hawa nafsu. Sekali lagi bid'ah itu macam-macam nanti hukumnya tingkatnya. Bid'ah itu belum mencakup hukum, tapi bid'ah itu nanti hukumnya ada yang bisa mengkafirkan, mengeluarkan orang dari Islam, bisa mengharam, bisa makruh, bisa macam-macam. Maka ahlul bid'ah juga disebut ahlul ahwa, ahlul yang mengikuti hawa nafsu. Demikian juga kemaksiatan itu berasal dari sikap mendahulukan hawa nafsu di atas kecintaan kepada Allah dan kecintaan pada apa yang dicintai. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, demikian pula dalam hal mencintai seorang. Kalau tadi masalah perintah larangan, sekarang dalam mencintai seorang pun wajib baginya adalah hendaklah kecintaannya terhadap seorang itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Maka wajib atas setiap mukmin mencintai siapa yang Allah cintai. Jadi apa tadi? Mencintai yang Allah benci, membenci yang Allah benci, mencintai yang Allah cintai, dan kepada orang pun begitu. Cinta kita pada orang pun, orang itu gimana? Orang itu dicintai oleh Allah apa tidak? Dibenci oleh Allah apa tidak? Kalau dia dicintai Allah, kita juga harus mencintai orang tersebut. Siapa yang dicintai Allah? Malaikat pertama. Siapa lagi? Para nabi. Siapa lagi? Para siddiqin. Siapa lagi? Para syuhada. Siapa lagi? Orang soleh secara umum. Maka kita harus mencintai mereka. Ya, tidak boleh membenci. Ya. Terhadap orang muslim, orang soleh, apalagi itu nggak boleh membenci. Kalau toh mereka ada kemaksiatan, kita hanya membenci kemaksiatannya. Tidak boleh membenci orangnya terhadap orang muslim. Kalau orang kafir harus membenci orangnya. Kenapa orang kafir dibenci oleh Allah? Maka kita harus membenci. Tapi sekali lagi membenci dalam hati. Berbuat baik lahiriah. Boleh berbuat baik pada orang kafir selama orang kafir itu apa? Tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita, dan tidak membantu orang-orang yang memerangi kita dan mengusir kita dari kampung halaman kita. Boleh berbuat baik, boleh berbuat baik, tapi benci lah, angel lah. Mati ini benci, ini lahirnya berbuat baik. Tidak boleh. Berbuat baiknya bukan karena senang, tapi karena apa? Menundukkan supaya hatinya itu nanti tunduk tertarik pada Islam. Boleh, tonggone lunga digawe oleh-oleh itu boleh. Ya, lunga digawe oleh-oleh boleh, hasil oleh-oleh. Dan harus kalau tetangga juga harus berbuat baik dengan tetangga ya. Selama dia tidak memusuhi tadinya, dia diam aja dengan kekafirannya diam. Tapi kalau dia udah memusuhi kita, memerangi, ya lain halnya. Kalau sudah diperangi, wajib menang nggak ya? Boleh. Jadi seperti itu. Oleh karena itu di antara tanda seseorang merasakan manisnya iman, ini dulu pernah kita bahas di
depan. Ya. Orang yang merasakan manisnya iman yaitu ketika dia tidak mencintai orang lain kecuali semata-mata karena Allah. Termasuk orang yang akan merasakan manisnya iman kalau dia mencintai orang itu karena cintanya kepada Allah. Ya, ada hadis apa? Salasun min kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ya. Jadi ada 3 hal yang orang itu akan merasakan nikmatnya iman. Nggak tahu kita udah pernah merasakan nikmatnya iman apa enggak? Ya. Ya. 3 hal yang orang itu bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Yaitu apa yang pertama? Yaitu kalau dia Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Jadi cinta yang pertama itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu harus di bawahnya. Orang yang cintanya yang pertama kali pada Allah dan Rasulnya dia akan merasakan manisnya iman. Nggak tahu kita udah pernah merasakan manisnya iman apa belum? Manisnya beribadah kita pernah melakukan belum? Ya, itu nggak gampang Pak. Ya, nggak gampang. Suatu ketika bisa belum tentu bisa diulangi lagi. Tapi kalau kita itu meletakkan cinta kita pada Allah dan Rasulnya yang nomor 1, maka insya Allah kita akan merasakan manisnya iman. Artinya apa? Dalam kondisi apapun sulitnya kehidupan dunia itu menjadi gak terasa. Kenapa Allah dan Rasulnya itu nomor 1? Maka orang-orang yang sudah seperti itu, misalnya Pak, di penjara, sesulit apapun gak masalah. Contoh misalkan orang-orang yang sudah meninggal, saya tutup misalkan rahimahullah. Beliau itu merasakan nikmatnya iman. Di penjara itu tidak masalah. Bahkan bisa di penjara itu bisa menyelesaikan 1 kitab namanya Fi Zilalil Quran. Di bawah naungan Quran. Sampai didatangi adiknya suruh rayu untuk menyesali apa yang diperbuat itu salah katanya. Enggak mau. Suruh minta grasi kalau di sini. Minta grasi kan mau dihukum mati sama Gamal Abdul Nasser presiden Mesir saat itu. Suruh minta grasi, kamu minta maaf tak bebaskan enggak jadi hukuman mati enggak mau. Itu merasa nikmati. Jadi tiang gantungan itu enggak takut. Enggak takut. Ya, enggak takut. Adiknya kayu enggak bisa. Enggak. Kemudian mau meninggal dieksekusi itu di mana-mana sama, di Mesir di sini sama. Terus ditanya permintaan terakhir apa? Kemudian nanti juga ada rohaniawan membimbing. Rohaniawan ya yang ngomong ini pegawai apa? Kayak depak lah mungkin ya, kalau depak kemenangan dari Ibnu apa? Saya tutup kandani, tobatlah kamu, ucapkan la ilaha illallah katanya. Apa jawabannya? Begini kan. Pertama suruh minta grasi, tanda tangan ngajukan grasi ini bilang begini, telunjuk yang setiap saat itu mengucapkan apa? La ilaha illallah, sujud ya sujud. Tahiyat kita kan la ilaha illallah itu rasudi, tanda tangan jaluk minta ampun kepada presiden, sebut mateni ulama-ulama kayak rasudi bahasa kita gitu. Ya, ini setiap kali la ilaha illallah tanda tangan minta ampunan kepada manusia rasudi. Kemudian ketika rohaniawan itu datang, ya, ucapkan la ilaha illallah itu. Jadi ditalkin Pak. Saya tutup itu mau digantung itu caranya ditalkin dulu. Ditalkin ini ucapkan la ilaha illallah sebelum kamu dibunuh. Jawabannya apa? Kamu main-main. Saya itu mau mati karena la ilaha illallah. Kamu itu hidup karena la ilaha illallah. Kamu itu cari uang karena ucapkan la ilaha illallah. Saya itu mau mati ini karena mempertahankan la ilaha illallah. Main-main kamu. Nah, itu merasakan nikmatnya iman. Itu kalau Allah dan Rasulnya di nomor 1 satukan kecintaannya. Kemudian yang kedua Pak, yang kedua dia mencintai seorang di mana dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Jadi cintanya kepada manusia itu karena apa? Cintanya kepada Allah. Kalau orang itu dicintai Allah, kita juga mencintai. Maka mencintai itu seperti itu. Mencintai sesama itu harus karena Allah. Maka ketika dia maksiat ya dilihatkan. Kalau dia sudah kafir ya nggak boleh dicintai lagi. Ya. Maka hati-hati orang
cinta kepada manusia itu harus dikarenakan cintanya kepada Allah. Jadi mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Kemudian yang ketiga apa? Orang akan merasa nikmatnya iman kalau dia membenci kekufuran setelah Allah itu menyelamatkan dia mendapatkan petunjuk, sebagaimana dia bencinya kalau nanti dimasukkan ke neraka. Siapa yang mau dimasukkan neraka? Gak mau kan? Neraka itu panasnya kayak berapa? Panas yang di bumi itu hanya sepersekian ribunya panas di neraka. Kalau kita di korek yang gas itu aja, ini kan orang kuat ya kita ya. Kuat apa enggak Pak? Orang kuat ya, mana kompor, mana enggak kuat gitu. Enggak kuat, enggak mau panas api neraka gimana ya? Maka kita harus benci pada neraka lah. Bencinya kita terhadap kekufuran sama bencinya kita dimasukkan neraka. Kenapa? Orang yang kufur mesti masuk neraka. Maka kita nggak mau lagi kufur, nggak mau. Ya. Kita nggak mau lagi kufur. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah akan merasakan nikmatnya. Kemudian diterangkan oleh Ibnu Rajab tadi, maka haram bersikap loyal kepada musuh-musuh Allah. Jadi loyal itu apa? Setia dengan musuh Allah. Orang-orang membenci Allah, Rasulnya, musuh-musuh Allah, bila orang kafir musuh Allah, kita nggak boleh loyal, nggak boleh setia, nggak boleh memberikan informasi diantaranya, ya. Nggak boleh membantu dalam bentuk apapun, ya. Jadi seperti itu. Dan juga kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah secara umum, nggak boleh. Kalau musuh Allah jelas. Secara umum orang yang dibenci Allah kita nggak boleh loyal, nggak boleh memberikan wala. Yang adanya harusnya barok. Ya. Tapi kepada orang beriman yang diberikan wala, nggak boleh barok. Ya. Nggak boleh barok. Maka ketika menasihati pun karena dalam rangka cinta, bukan karena benci. Kemudian dan barang siapa yang mencintai Allah karena Allah dan benci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, berarti dia telah menyempurnakan iman. Jadi kita itu memberi juga karena Allah, menahan juga karena Allah. Jadi misalkan ada iuran kita nggak mau memberi itu ya karena Allah. Tarik iuran, gopo, dangdutan, reto, no, gitu mestinya. Karena Allah itu. Dangdutan, harus mati gitu. Tarian itu Pak, gopo, orkes, dangdutan, kaiso. Itu bentuk daripada memberi karena Allah, menahan karena Allah. Tapi dangdutan, nyong. Belum menahan karena Allah. Wani orang itu. Ini bentuk kesempurnaan iman Pak. Wah galak gitu sampai itu. Iman itu ya Pak ya. Ya harus mati Pak. Nah saya udah berani Pak. Wah kalau ukuran-ukuran itu dilewati ya Pak. Semarang kalau terutama. Apa itu anak muda datang. Apa gitu? Wah aku nek suwe kurang tahu tari akhirat tari karyan lewati. Ana nggo mesin ya insyaallah. Gue dandan galan ya nggak apa-apa, gue selokan nggak apa-apa, gue apa sih? Udah hutang, sorry. RT ini kalau ini dewe, nah gitu kan, ya, itu menahan karena Allah, ya. Memberi karena harus begitu, ya. Ya, orang beriman harus begitu, ya. Itu sempurna iman ya, ya. Mudah-mudahan istiqomah kita begitu Pak. Ya, ya. Sedangkan merasakan kecintaan, kebencian, pemberian dan penanya karena hawa nafsu, maka hal itu merupakan kekurangan imannya. Memang tidak sampai imannya nggak ada, tapi imannya berkurang. Hati-hati ya. Sehingga dia wajib bertaubat dari hal itu. Ini selesai ringkasan daripada apa Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menerangkan di situ. Ya. Itu bisa dibaca kalau mau dirujuk langsung di kitab Jamil Ulum wal Hikam. Ya, beliau menulis hadis ini memberi keterangan di Jamil Ulum wal Hikam. Insyaallah itu sampai itu kita masih belum selesai di bab ini karena waktu kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan tambahan ilmu dan tambahan iman. Jadi kita kepingin apa iman kita tidak hanya asal iman tapi sampai
iman wajibnya juga ada, bahkan mudah-mudahan sampai kepada iman yang saja. Mau kita kan begitu, jadi meningkat iman yang tinggi. Jadi gimana? Ya harus sedikit-sedikit Pak baiknya. Gimana menahan, memberi, ya karena Allah semuanya, bukan karena yang lainnya. Memberi karena Allah, menahan juga karena Allah, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Ini bagian daripada kesempurnaan iman. Kalau Allah bisawab, kalau ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya, Allah mengampuni saya dan semuanya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.